Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Para asatidzah yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat memanfaatkan bulan suci Ramadan kita ini dengan membuka satu pengajian pasaran yang khusus kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini kurang lebih dalam masa 25 hari. Kita mulai dengan tanggal 2 ini, mulai dengan tanggal 2 Ramadan, insyaallah menjelang Idul Fitri kurang 2-3 hari sudah kita dapat menutup pengajian dengan mengkhatamkan kitab yang kita baca, yaitu Salalimul Fudala ala Hidayatil Adhiya ila Tariqil Awliya. Ya, hamisnya jadi di pinggir. Kalau yang tengahnya itu kan Kifayatul Asfiya wa Minhajul Asfiya ala Hidayatil Adhiya ila Tariqil Awliya. Kenapa kita pilih yang pinggir ini, yang hamish? Karena diperkirakan waktunya itu dapat tercapai. Kalau yang tengah, karena syarahnya itu terlalu panjang, jadi khawatir kalau di dalam bulan suci Ramadan ini menurut perhitungan tidak akan khatam. Jadi kita pilih satu kitab khusus, insyaallah kalau perlu nanti kita buatkan tanda ikut belajar satu bulan ini, ijazah ya, untuk mengkhatamkan kitab Salalimul Fudala. Ini Salalimul Fudala, kitab asalnya matannya dikarang oleh Tuan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, ya, itu Ibnu Zainuddin Al-Malibari. Jadi pengarang Fathul Mu'in itu Zainuddin namanya, pengarang kitab Fathul Mu'in. Ada bapaknya namanya Abdul Aziz, ada bapaknya lagi namanya Zainuddin lagi. Nah, jadi yang mengarang Hidayatul Adhiya ini kakeknya dari Sahib Fathul Mu'in. Kalau Fathul Mu'in Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, nah ini adalah kakeknya. Dia ayah daripada Imam Abdul Aziz, orang-orang Malabar. Malabar itu kan India, dari India. Lalu disyarahkan kebetulan yang pinggir ini oleh seorang ulama besar, ulama Indonesia yang berasal dari Banten, yaitu Tuan Syekh Nawawi, Imam Syekh Nawawi Banten. Ya. Insyaallah nanti di akhir Syawal, Sabtu akhir di Syawal itu akan ada haulnya di sana di Tanara, di Banten. Mudah-mudahan kalau kita ada panjang umur bisa ziarah ke sana dan ikut haul Syekh Nawawi Al-Banten. Jadi marilah sekarang kita bersama-sama membaca syarah beliau ini atas Hidayatil Adhiya ila Tariqil Awliya. Jadi petunjuk ya, untuk orang-orang yang cerdik kepada jalan para wali-wali. Ya. Itu namanya matannya. Lalu dia punya syarahnya namanya Salalimul Fudala. Salalim itu sulam, jamak dari sulam, tangga ya. Tangga untuk orang-orang yang utama. Nah, di atas mensyarahkan Hidayatul Adhiya ila Tariqil Awliya. Mudah-mudahan kita niat ya, dengan khalis, niat yang mukhlis, yang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan atau bukakan hati kita untuk memahami kitab ini dan bisa mengamalkan isinya dengan sebaik-baiknya dengan segala keikhlasan. Dan kita insyaallah di dalam bulan suci Ramadan pengajian yang kita laksanakan ini diperlipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Pekerjaan yang sunat dikasih pahala fardu, yang wajib 70 kali lipat gimana kita kerjakan di bulan-bulan lain, begitu tersebut dalam hadis sahihnya. Marilah khususnya kita baca Fatihah dulu untuk pengarang kitab ini. Ya, ini Syekh Zainuddin Al-Malibari dan syarihnya
yaitulah Kiai Nawawi Al-Bantani wa ila arwah masyayikhina fid din ila arwah amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man ikhtarahu min ibadihi li ada'i ta'ati ma'a mulazamatil adab. Jadi dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, yakni dengan nama Allah yang mengeruniakan nikmat yang besar-besar lagi mengeruniakan nikmat yang halus-halus. Aku mulai kitab ini, begitu ya, dia punya takdirnya. Tiap jar majrur itu ada muta'allaq ya. Muta'allaq itu boleh lebih dulu, boleh belakangan, tapi lebih afdal kita berikan muta'allaqnya itu belakangan, karena mentaklimkan ismullah, nama Allah dulu, baru u'allifu ya. Bismillahirrahmanirrahim. U'allifu, dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, aku mulai mengarang kitab ini. Sebab ini bismillahnya pengarang. Kalau bismillahnya saya, tentu aqra'u hadzal kitab. Jadi bismillahirrahmanirrahim, naqra'u hadzal kitab. Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, kita memulai membaca ini kitab. Tapi kalau pengarang tentu bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, saya memulai mengarang ini kitab. Alhamdulillahilladzi waffaqa man ikhtarahu min ibadihi li ada'i ta'ati ma'a mulazamatil adabi. Segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang telah memberi taufik akan orang yang dipilihnya daripada hamba-hambanya. Untuk apa taufik? Li ada ta'at, untuk menunaikan segala kebaktian. Ma'a mulazamatil adab, serta melazimkan adab-adab. Tata cara yang ditentukan oleh syarak itu namanya adab. Ya. Jadi di sini pengarang memuji kepada Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala telah memberi taufik kepada orang yang Allah pilih akan orang itu daripada hamba-hambanya untuk menunaikan taat, ya, untuk menunaikan taat. Karena taufik itu memang khalqu qudratit ta'ah lil abdi, diciptakan mampu untuk melaksanakan taat pada hamba. Jadi kemampuan hamba untuk taat itu namanya taufik. Jadi taufik itu untuk menunaikan segala taat. Taat itu artinya melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Ma'a mulazamatil adab, jadi tidak terbatas kepada taatnya saja, juga serta melazimkan adab-adab, melazimkan tata cara syariat yang terpuji. Jadi ada juga orang yang taat tapi kurang adab, ya. Nah, di sini taufik yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu bagi mereka yang menunaikan taat serta melazimkan adab-adab. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, barang siapa yang melazimkan adab, niscaya terpelihara segala sunat-sunatnya. Dan barang siapa melazimkan yang sunat-sunat, akan terpelihara segala wajibnya. Siapa orang yang melazimkan yang wajib-wajib, akan terjaga daripada melakukan yang haram-haram. Jadi adab itu merupakan pagar tambahan untuk mengukuhkan kita punya iman dan amal saleh. Jadi kalau kita punya kerjaan yang wajib pas-pasan saja tanpa yang sunat, itu mudah hilang.
Kalau pakai yang sunat lebih terpelihara. Kalau pakai adab tambah lagi, ya, tambah terpelihara lagi. Oleh karena itu ada ta'at itu ma'a mulazamatil adab. Biasanya yang melazimkan adab-adab itu orang sufi, orang-orang sufiah, orang-orang ahli tasawuf. Mereka itu tidak lain apa yang mereka amalkan adalah adab. Sebab peningkatan derajat seseorang di sisi Allah itu adalah berdasarkan adab. Sebagaimana kita lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia tinggi pangkatnya di sisi Allah sebagai Khalilullah. Itu dia melazimkan adab. Dia bilang, sebagaimana dihikayatkan Allah dalam Quran, "Wallazi yut'imuni wa yasqin." Dialah Allah yang memberi saya makan dan memberi minum. Nah, lalu dikatakan wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau saya sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Ini adab. Kenapa semua disandarkan kepada Allah? Makan, memberi minum disandarkan kepada Allah. Penyembuhan juga disandarkan kepada Allah. Tapi penyakit disandarkan kepada dirinya. Ya, huwallazi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dia enggak bilang wa idza amradani Allah, begitu namanya tidak. Kalau Allah kasih saya sakit, maka dia yang menyembuhkan, tidak. Kalau saya sakit itu enggak disandarkan kepada Allah. Itu adab namanya. Kalau saya sakit, maka dialah Allah yang memberikan kesembuhan. Jadi kalau yang bagus-bagus semua disandarkan kepada Allah. Ya. Juga kita lihat Sayyidina Khidir alaihissalam juga naik pangkatnya di sisi Allah karena melazimkan adab. Itu waktu dia mau merusak kapal, dia tidak sandarkan kepada Allah. Nah, disandarkan kepada dirinya, fa'aradtu an a'ibaha. Saya mau merusak kapal itu. Saya mau mengaibkan kapal itu. Tapi kalau urusan-urusan yang baik disandarkan kepada Allah. Fa'arada rabbuka ayyukhrija kanzahum. Jadi artinya semua itu yang baik-baik disandarkannya kepada Allah, tapi kalau yang buruk itu merusak kapal disandarkan kepada dirinya. Nah, inilah yang disebut adab, yang membawa naik derajatnya para anbiya dan para aulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan membaca kitab ini banyak kita ketahui nanti tentang adab-adab syariat yang patut kita jalankan sebagai orang muslim yang baik. Wa hada man irtadahu ila tawzi'il awqati 'ala al-ishtighali bil 'ulumin nafi'ati wal 'ibadati wal ahzab. Wa hada, dan yang telah memberi petunjuk Allah, man irtadahu, orang yang diridainya. Memberi petunjuk kepada apa? Ila tauzi'il awqati, kepada membagi waktu-waktu. Ini juga tidak mudah membagi waktu. Atau mematuhi waktu-waktu yang kita sudah atur sendiri. Ini tidak mudah kalau nggak ada hidayah daripada Allah Ta'ala. Ya. Banyak orang udah atur waktu begini, tapi paling banter dikerjain seminggu, kesana udah nggak bisa lagi dikerjain. Ya. Nah, ini memang kelihatan orang-orang Eropa itu. Mereka di dalam menentukan waktu, mereka patuh betul, disiplin terhadap waktu. Waktu makan, terima tamu, waktu tidur, waktu apa. Itu sebetulnya kita ini yang diperintahkan orang-orang Islam yang mematuhi waktu itu, ya, dengan baik. Karena itu waktu penting. Ya. Jadi di sini dikatakan petunjuk. Allah memberi petunjuk orang yang telah ia redai akan dia kepada membagi waktu-waktu. Jadi hada ila tauzi'il awqat. Untuk apa waktu dibagi? Alal istighali bil ulumin nafi'ati. Di atas istighal atau melakukan aktif bil ulumin nafi'ati, dengan ilmu-ilmu yang memberi manfaat, dia bisa bagi waktunya. Untuk mengajar atau belajar ilmu yang bermanfaat, wal ibadati, juga dia bisa bagi waktunya untuk melakukan ibadat-ibadat, sembahyang, puasa, zakat, mula'abah kepada istri, ya, mulatafah kepada anak-anak, itu masuk ibadat juga. Wal ahzab, dan membaca hizib-hizib, wirid-wirid. Jadi bukan cuma ngaji aja, kadang ngaji aja, sembahyang sunat, kadang-kadang yang qabliyah, ba'diyah dia tidak kerjakan. Karena dia pikir ini lebih penting mengaji. Auzi dan wada'an wadi. Nah. Auzi, auzi'an. Nah.
Masdar dari wazn. Jamak hizib. Naam, jamak hizib. Hizib bermakna al-wirid. Kalau di dalam akhirat tuh hizib saling hizib. Nah, itu dia tuh, wirid. Nah, jadi di sinilah petunjuk dari Allah Ta'ala itu untuk bisa membagi-bagi waktu untuk melakukan ilmu yang bermanfaat, melakukan ibadat dan hizib-hizib. Jadi hendaknya orang-orang yang menuntut ilmu itu kan orang menuntut ilmu untuk diamalkan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sunat-sunat dan adab-adab serta wirid-wirid jangan ditinggal. Jadi biasa kita baca Quran satu hari satu juz, jangan ditinggal. Yang biasa satu hari kita baca Dalailul Khairat umpamanya, ya satu kita baca. Nah, yang biasa mengerjakan yang sunat-sunat, sunatul duha, qiyamul lail, witir, jangan tinggal karena menuntut ilmu. Sebab ini petunjuk Allah, tidak mudah ini bagi orang yang bisa berbuat demikian. Membagi waktu-waktunya itu untuk ilmu, ibadat dan untuk wirid-wirid, hizib-hizib. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul barrut tawwab. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Hal keadaannya Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Al-Barru, yang amat baik. At-Tawwabu, yang amat menerima tobat. Jadi Allah itu Maha baik. Lagi Maha menerima tobat hamba-hambanya yang bertobat kepadanya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man zahida wa tawakkala wa akhlasa wa khala littahannusi wa anab. Dan aku bersaksi bahwa penghulu kita Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Afdalu man zahida, seafdal-afdal orang yang bersifat zuhud, ya. Ini zuhud, ya. Artinya zuhud itu artinya tidak bergantung hatinya kepada dunia. Bukan tidak punya dunia, bukan. Hatinya tidak bergantung kepada dunia, itu zuhud. Nah, kita lebih ilmaat, dat ilmaat. Iya. Dat ilmaat, dat takul hawa, dat takul dunia. Nah, itu namanya akronim disebutnya. Itu singkatan-singkatan yang mereka belajar. Bagus juga itu tafaul, jadi tafaulan. Nah, ini zuhud itu nanti bakal ada ini di dalam kitab ini, ya, uraiannya mengenai zuhud. Wa zahat wa za faqdu ala qatikal bika bil mali la faqdun lahu taqwa akala. Wa zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Wa muhibbu dunya qailun aina at-tariq aina al-khalasu kamuskarin syaribat tilani. Nanti akan ada uraiannya, jadi kita lihatin aja dulu, ya. Pada masanya nanti ketemu. Wa tawakkala, dan seafdal-afdal orang yang berserah diri. Wa akhlasa, dan seafdal-afdal orang yang ikhlas. Jadi disitulah al-masalul kamil Rasulullah itu. Ya afdalu man zahida, seafdal-afdal orang yang zuhud. Wa afdalu man tawakkala, wa afdalu man akhlasa. Jadi kalau mau cari ikhlas, contoh Rasulullah. Cari tawakal, contoh Rasulullah. Cari zuhud, contoh Rasulullah. Wa khala littahannusi wa anab, dan bersunyi-sunyi diri. Artinya seafdal-afdal orang yang mensunyikan dirinya littahannus, untuk beribadat, ya, untuk nyepi. Tahannus itu beribadat dengan nyepi, tidak bergaul dengan orang banyak. Uzlah, ya, ibadat. Tidak ridho saja. Tahannus berminat dulu, bukan. Tahannus yakni ta'abbud, ta'abbudul layali. Rasulullah itu di Gua Hira ya tahannas di dalam hadis kan. Ya tahannas yakni at-ta'abbudul layali. Dia beribadat di beberapa malam di Gua Hira. Bukan takhannus, kalau takhannus lain lagi. Kalau takhannus itu orang feminin. Bersikap feminin. Orang laki-laki berlaku seperti banci seperti perempuan. Takhannus. Ini tahannus. Nah, ibadat. Di wakala litahannus wa anab, jadi bersunyi diri untuk tahannus, untuk beribadat dan kembali kepada Allah.
kalau kita dalam masa bergaul itu banyak pengaruh-pengaruh yang masuk pada diri kita. Nah, kalau kita ta'annuts, menyepi diri, kembali lagi kita kepada keaslian, kemurnian, ya, ibadat kepada Allah. Kalau kita anjurkan anaknya banyak bergaul, ya, tapi tidak mutlak. Artinya jangan banyak bergaul kepada pergaulan yang buruk, maksudnya, ya. Kalau yang baik kan boleh. Maksudnya jangan bergaul dengan pergaulan yang buruk. Sebab pergaulan itu sangat mempengaruhi sekali. Dan juga mendapat nilai-nilai tertentu nanti. Seperti kita lihat, bahan sama, tapi karena pergaulannya lain, nilainya lain. Kulit adim, al-jilid, ini kulit sampi. Kalau dia jadi sepatu, jadi sendal, tempatnya di mana? Di kaki. Dan dia injak-injak kotoran di jalan. Tapi kalau dia jadi kulit Quran di sini, dibikin kulit Quran, seorang muqabbalan, cium orangnya. Itu orangnya wajar gitu. Padahal dia sendiri, nafsunya sendiri, ada orang mau cium kulit. Tapi karena dia jadi kulit apa? Al-Quran jadi mulia. Nah, ini namanya apa nih? Tekar nih, rehal. Ini kalau di dapur namanya jongkok. Jongkok. Tempatnya itu. Jadi pergaulan itu menentukan. Karena dia di masjid, di musala, di pengajian, jadi mulia. Orang nggak dudukin. Orang nggak injak, orang takut, ya. Orang mulia kan. Kalau di tukang daging, kalenan namanya, ya, kalenan incang. Nah, jadi itu tergantung kepada tempatnya dan bergaulnya kemana, itu yang menentukan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi khalaqahu Allahu. Oh enggak, khuluquhu ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi khuluquhu tanzilul kitab. Mudah-mudahan melimpahkan rahmat oleh Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad yang perangainya itu adalah turunnya Alkitab yang di Quran. Tanzilul kitab itu maksudnya Al-Quran. Khuluquhu Al-Quran. Siti Aisyah pernah riwayatkan ditanya. Ya, bagaimana perangainya Rasulullah? Kana khuluquhul Qur'ana. Adalah perangainya Rasulullah itu Al-Quran. Ini tanzilul kitab. Jadi mudah-mudahan melimpahkan rahmat Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad yang perangainya itu Al-Quran. Ini tanzilul kitab. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku jaddatas shawab. Dan di atas keluarganya dan para sahabatnya yang menjalankan mereka itu akan perjalanan yang benar. Jaddah itu tariqas shawab. Al-jaddah at-tariq. Amma ba'du fayaqulul abdul faqiru kathirut taqsir al-multaji'u ila maulahul qawiyyi Muhammadunil ma'rufu bainan nasi bismihi Nawawi. Hadza syarhun su'iltu fihi ala manzumati Syekh Zainuddin walidi Syekh Abdul Aziz walidi Syekh Zainuddin Tsani muallifi Fathil Mu'in. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, yakni kemudian daripada membaca basmalah, alhamdulillah, salawat dan salam. Fayaqulu, maka lagi akan berkata al-abdu oleh seorang hamba, al-faqiru yang amat berhajat kepada rahmat Tuhannya, katsirut taqsiri yang banyak keteledorannya. Ini tawadhu minal mu'allif. Dia bilang dia banyak teledornya. Al-multaji'u ila maulahul qawi, yang berlindung selalu kepada Tuhannya yang maha perkasa. Muhammadun, Muhammad namanya. Al-ma'rufu bainan nasi bismihi Nawawi, yang dikenal di antara manusia dengan namanya Nawawi. Jadi Muhammad Nawawi. Nah, ini maqulul qaulnya. Yaqulu hadza syarhun. Maqulul qaul daripada yaqulu. Inilah sebuah syarah, sebuah komentar, sebuah ulasan. Su'iltu fihi, yang diminta orang aku padanya, pada membuat syarah itu, ala manzumati Syekh Zainuddin,
di atas sebuah nazam yang dikarang oleh Tuan Syekh Zainuddin walidi Syekhi Abdul Azizi, bapak daripada Tuan Syekh Abdul Aziz, yang Abdul Aziz ini walidi Syekh Zainuddin Tsani. Dia bapak daripada Tuan Syekh Zainuddin yang kedua. Jadi ada dua Zainuddin. Zainuddin yang pertama itu kakeknya, Zainuddin yang kedua itu cucunya. Jadi orang sebut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu ada yang Abdul Halim, ada yang Ahmad. Kalau yang Abdul Halim itu kakeknya. Kakeknya Ibnu Taimiyah yang fihi maqal. Ada Ibnu Taimiyah yang diperkatakan orang yang diusir dari Mesir, itu yang Ahmad. Tapi Ibnu Taimiyah yang mengarang Muntaqal Akhbar, itu matan dari Nawail Autar yang kita baca di majelis kita tiap minggu, pengajian rutin itu Ibnu Taimiyah yang kakeknya. Dia itu Ibnu Taimiyah yang tidak ada persoalan. Ibnu Taimiyah yang Abdul Halim namanya, itu bermadhab Ahmad bin Hanbal dan tidak mengaku mujtahid. Dia sebagai seorang muhaddis yang masyhur, yang kenamaan. Jadi kalau orang sebut Ibnu Taimiyah itu belum tentu yang buruk. Cuma biasanya kalau orang sebut Ibnu Taimiyah itu di kalangan orang-orang Ahlussunnah, khususnya orang-orang yang bermadhab, madhab yang empat itu, artinya sangat menghindar ya, daripada mereka. Tapi kalau yang Ibnu Taimiyah, yang Abdul Halim yang kita baca di sini tidak ada apa-apa. Maka itu ada orang tanya, kenapa baca kitab Ibnu Taimiyah? Saya bilang, kenapa? Sudah tahu belum Ibnu Taimiyah itu siapa? Ini dan yang mana itu? Jadi yang kita baca di sini, Muntaqal Akhbar itu bukan Ibnu Taimiyah yang fihi maqal, yang diperkatakan orang, bukan. Itu Ibnu Taimiyah yang tidak ada apa-apa. Nah, seperti halnya ini juga ada sama ya, Zainuddin. Ini dua-duanya adalah ulama besar yang berasal dari Malabar. Muallifi Fathil Mu'ini, pengarang kitab Fathil Mu'in. Fasara sahibu hadhil manzumati jaddan li sahibi Fathil Mu'ini. Maka jadilah orang yang mempunyai nazam ini, Hidayatul Azkiyah ini kakek, jadi jadnya kakek bagi pengarang kitab Fathil Mu'in. Wahia min bahril kamili, dan dia si manzumah itu, nazam itu terdiri daripada bahar kamil ya. Ini satu macam daripada timbangan-timbangan syair ya. Bahar kamil. Wa ajza'uhu mutafa'ilun sitta marratin, dan juzuk-juzuknya itu mutafa'ilun 6 kali. Mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamilah. Thumma salatu ala rasulil mustafa wal ali ma' sahbi wa tubba'i. Bila itu sama sekali mutfa'ilun, mutfa'ilun atau mutafa'ilun ya. Nanti ada termasuk itu. Jadi pada pokoknya bahar kamil itu mutafa'ilun 6 kali. Itu rajas kan mustaf'ilun 6 kali. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Kalau rajas kan? Kalau ini mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Wa sammaituhu salalimal fudala'i ala hidayatil azkiya'i ila tariqil awliya'i. Dan aku beri nama dia, syarahnya itu salalimal fudala, tangga-tangga, jamak dari sulam, tangga-tangga untuk orang-orang yang utama di atas kitab Hidayatil Azkiya'i ila Tariqil Awliya, petunjuk bagi orang-orang yang cerdik pandai kepada jalan menuju wali-wali, menuju pangkat menjadi wali-walinya. Jadi wali itu bisa diusahakan. Kalau nabi nubuah tidak bisa. Kalau wilayah itu ada dua, ada yang kasbi, ada yang wahbi. Ada wilayah yang wahbi, jadi perwalian yang dikaruniakan saja oleh Allah Ta'ala tanpa ikhtiar dia. Nah, tapi ada yang kasbi, yang diusahakan. Nah, dengan menjalankan syariat, menjalankan tarekat, nanti dia mencapai kepada hakikat, yang menjadi dapat pangkat wilayah. Walaysa li fi hadzal majmu'i illa al-kitabatu wal jam'u min kalamin nubala'i.
Dan tidaklah bagiku di dalam perhimpunan ini, dalam kitab yang dihimpun ini, melainkan cuma menulis saja dan menghimpun daripada perkataan orang-orang besar. Jadi bukan keluar dari pikiran sendiri, tetapi menulis dan menghimpun, ya, daripada perkataan nubala, orang-orang besar. Fa idza ra'aita fihi syai'an minal khalali famin tashwishin hasala minni aw wahmin sadara min su'i fahmi. Maka apabila engkau melihat di dalamnya, di dalam syarah ini, sesuatu daripada kecideraan, maka dia itu timbul daripada tashwish, ya, daripada gangguan yang hasil daripadaku, daripada diriku sendiri. Awahmi sadrin min su'i fahmi, awahmin sadara min su'i fahmi, atau karena satu waham, satu keraguan yang timbul daripada buruk faham saya. Jadi kalau umpamanya didapat kecideraan, ini tawaduknya pengarang ini, ya. Dibilang kalau didapatkan nanti suatu kecideraan itu tasywish, daripada gangguan yang hasil daripada saya sendiri, atau merupakan kekeliruan, waham atau sangka-sangka yang terbit daripada buruk paham saya. Ini diakui kalau yang buruk dari dirinya. Fal matlubu mimman ittala'a ala dzalika ayyuslihahu ba'da wad'il mizan. Maka yang dituntut, yang diharapkan daripada orang yang melihat atas yang demikian, atas kesalahan itu, diminta ayyuslihahu, bahwa memperbaikilah dia akan kesalahan tersebut ba'da wad'il mizan, sesudah meletakkan timbangan, sesudah dipertimbangkan dengan matang, artinya begitu. Jangan lantas salahkan saja, tapi diletakkan dulu mizan, timbangan. Artinya hendaklah dipertimbangkan secara masak, apakah betul itu merupakan kesalahan ataupun tidak. Jadi jangan cepat-cepat menyalahi, memang juga kurang baik, ya. Al-ujlatu minasyaitan fata'anni minar rahman. Cepat-cepat itu datangnya dari syaitan, kalau lambat-lambat itu dari Tuhan. Farahimallahu ra'an ra'a aiban fasatarah. Maka mudah-mudahan melimpahkan rahmat oleh Allah akan seorang yang melihat satu cacat, maka ia menutupinya. Dia lihat ada cacat, segera ditutupi. Au zalalan faghafara, atau dilihat satu hal yang menggelincirkan, satu tergelincir, faghafara, maka ia menutupinya. Jadi namanya satara dan ghafara juga maknanya menutupinya, mengampunkannya, memaafkannya. Awahman fahaluma ala sahibihi wa adara, atau didapatkannya kekeliruan, maka ia bersabar di atas sahibnya, ya. Jadi memaafkanlah dengan kesabaran atas sahibul wahmi tadi, wa adarahu, dan memberi uzur akan dia. Fa innahu qalla ayyakhlusa musannifun minal hafawat aw yanjua muallifun minal asarat ma'a adami ta'ahuli lidzalika wa qusuri anil wusuli ila ma hunalika. Karena bahwasanya fa innahu ay li annahu qalla ayyakhlusa musannifun minal hafawati, sedikit bahwa akan bebas seorang pengarang dari kesalahan-kesalahan. Namanya orang ngarang. Orang ngarang itu ditekun sendiri, nanti orang lain yang baca itu yang bisa menilai banyak kepadanya. Ya, memang kita kalau disuruh ngarang belum tentu bisa, tapi nyalain bisa. Ya kan? Kalau ada orang salah susun kita bisa. Coba kita bikin. Kita belum bisa. Ya kayak orang main bola gitu. Nah, kalau ada orang salah aja tendang bola, udah dimarah-marahin sama penonton. Padahal si penontonnya kalau dia main dia nggak sanggup, gitu, nggak bisa. Ya, itu biasa begitu. Nah, jadi katakan qal alla ayyahlusa musannifun minal hafawat aw yanjua muallifun minal asarat, atau selamat seorang muallif, seorang penyusun kitab daripada kesalahan, ya, tergelincir. Ma'a adami ta'ahuli lidzalik, serta ketiadaan keahlianku bagi yang demikian itu. Nah, jadi saya yang memang orang pengarang jarang yang nggak ada kesalahan, apalagi
kalau saya ini disertai tidak punya keahlian untuk demikian. Jadi pantas saja kalau salah. Ya. Wa qusuri 'anil wusuli ila ma hunalika, dan pendek aku ini qusur, ya, daripada sampai kepada barang yang ada di sana itu. Lalu mengarang sebuah kitab yang sempurna, qusur, saya ini pendek. Ya, jangkauannya itu tidak cukup, ya, untuk sampai kepada hunalika ma hunalika, apa yang di sana itu. Wa inni abra'u ilallahi mimma zalla bihil banan aw dhalla bihil bayan. Inni abra'u ilallahi, sungguhnya aku melepaskan diri kepada Allah, mimma zalla bihil bananu, dari apa yang tergelincir dengan dia oleh jari-jari. Banan, ujung jari, ya. Artinya aku menulis, kekeliruan menulis. Aw dhalla bihil bayan, atau tersesat dengan dia oleh penjelasan. Kalau ada penjelasan yang salah, yang keliru, ya, saya berserah diri kepada Allah. Aw halla fihi al-khata'u aw an-nisyan, atau datang padanya oleh kesalahan atau kelupaan. Wa ilallahil karimi amuddu akuffad dhara'ati wal ibtihal alla yaj'alahu hujjatan alayya yawma qiyamis sa'ati wa dhuhuril ahwal. Dan kepada Allah yang maha pemurahlah aku ulurkan tapak tangan hajat, ya, tapak tangan yang mengandung hajat dan doa, wal ibtihal, dan kerendahan diri serta doa, alla yaj'alahu hujjatan. Saya mohon, amuddu, aku fadar'a bimana as'alu itu, alla yaj'alahu hujjatan alayya, bahwa Allah tidak jadikan syarah itu menjadi satu hujjah yang menimpa diri saya. Ya, ala yaum, ya, yakni yauma qiyamis saati, pada hari berdirinya kiamat ini nanti. Di hari kiamat sok ada hujjatan lana, ada hujjatan alaina. Kalau hujjatan lana itu artinya satu dalil yang menguntungkan kita. Kalau hujjatan alaina, satu dalil yang merugikan kita. Jadi minta wala taj'alhu hujjatan alaina, ya. Jangan dijadikan dia sebagai hujjah atas kami pada hari berdirinya kiamat, wa dhuhuril ahwal, dan akan zahirnya segala huru hara, yakni qiyamus sa'a itu, yakni wa dhuhuril ahwal. Tsumma alam anna hadha an-nazimu huwa Syekh Zainuddin ibn Ali ibn Ahmad Asy-Syafi'i. Kemudian ketahuilah olehmu bahwa ini nazim, orang yang menazamkan ini, yaitulah Tuan Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i. Jadi kakeknya, kalau Zainuddin Farmain, Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin, ini Zainuddin bin Ali bin Ahmad ke atas. Asy-Syafi'i, yang bermadzhab Syafi'i. Ulida rahimahullahu ta'ala fi kaushinin min muduni Malaybarin atau Malaybara ba'da tulu'i syamsi min yaumil khamisi athani asyara min syahri sya'bana sanata thnataini au ihda wa sab'ina wa thamani mi'atin. Beliau barang dilahirkan rahimahullah ta'ala di Kaushin, nama tempat, daripada kota-kota Malabar, sesudah terbit matahari daripada hari Kamis tanggal 12 daripada bulan Sya'ban pada tahun 871 atau 72, ya, apa 871 apa 872 itu ya. Jadi ulama abad ke-9 beliau. Sekarang abad ke-15 kan. Nah, jadi beliau ini abad ke-9, berarti sudah 6 abadnya lampau. Tapi masih segar. Kalau kita baca kitabnya seolah-olah baru kemarin selesai dikarangkan kitabnya itu ya. Nah, begitulah ulama itu selalu hidup di hati kita. Jadi dilahirkan di Kaushin itu. Wa naqalahu ammuhul qadhi Zainuddin ibnu Ahmad ila Finana.
dan memindahkan dia oleh pamannya Al-Qadhi Zainuddin bin Ahmad ke Finan. Wa huwa saghirun, sedang dia masih kecil. Wa tuwfiya biha, dan juga meninggal di Finan itu fin nisfi tsani, pada belahan yang kedua, min lailatil jumu'atis sadisata asyar, daripada malam Jumat tanggal 16 min syahri Sya'ban, daripada bulan Sya'ban, sanata samanin wa ishrina wa tis'imi'atin minal hijratin nabawiyah, pada tahun 928 daripada hijrah nabawiyah, ya. Kalau 928 ini wafatnya, kemudian lahirnya itu 871. Berarti berapa umurnya? Berapa umurnya? 900 berapa ya? 51 ya? Iya. 928. Nah, kemudian dia punya itu 871. 57 tahun. 57 ya? Enggak, dia masih sana juga, masih daerah Malebar juga. Bukan Penang. Kalau kucing ada juga, tapi bukan kucing itu Sarawak itu kan. Bukan. Ini masih di Malebar juga. Masih di sana. Banyak persamaan nama aja. Kan ada Tanjung Pinang, ada Penang ya. Pangkal Pinang. Dia 57 tahun, kira-kira sepantaran saya tadi. Waktu beliau itu meninggalnya. Sudah. Seperti Imam Syafi'i juga cuma 52. ولهذا الناظم مصنفات كثيرة كتحفة الأحباء وإرشاد القاصدين في اختصار منهاج العابدين وشعب الإيمان المعربة المختصرة من شعب الإيمان الفارسية للعلامة السيد نور الدين الإيجي، وهي منتشرة في بلاد الجاوة مع كثرة التحريف، ولذلك نقلت الأبيات التي فيها ثم شرحتها باختصار. Dan bagi pengarang ini ada mempunyai karangan-karangan yang banyak. Nazim ini Syekh Zainuddin bin Ali ini banyak karangannya, seperti Tuhfatul Ahibba, karangan dia juga. Irsyadil Qasidin fi ikhtisari Minhajil Abidin ada. Wa Syu'abil Imanil Mu'arrabah Al-Mukhtasarati min Syu'abil Imanil Farisiyah. Dan kitab Syu'abil Iman yang dibahasa Arabkan, yang diikhtisarkan daripada Syu'abil Iman yang bahasa Persia. Asalnya bahasa Persia, kemudian dijadikan bahasa Arab. Gitu ya, Syu'abul Iman itu. Lil Allamati Sayyid Nuruddin Al-Iji. Bagi orang yang sangat alim, Sayyid Nuruddin Al-Iji. Wa hiya muntasyiratun fi biladil Jawa. Kalau sebut Jawa dulu Indonesia maksudnya. Dan Syu'abul Iman itu ada tersebar di tanah Jawa, di negeri Jawa, di Indonesia. Maka seperti tahrif, tapi banyak kesalahan, banyak perubahan-perubahan. Walidzalika naqaltul abyatal lati fiha. Karena yang demikian itu saya nakalkanlah beberapa bait yang ada di dalamnya itu. Tsumma syarahtuha bi ikhtisar, kemudian saya mensyarahkannya dengan ikhtisar. Jadi Imam Nawawi Banten ada syarahkan itu, Syu'abul Iman juga. Jadi kalau kita punya satu kitab namanya Qawmi'ut Tughyan, kecil gitu. Qawmi'ut Tughyan di pinggirnya Syu'abul Iman. Ya. Ya. Ada tauhid, macam-macam. Saufnya juga ada. Wa sababu nazmi hadhil abyati kama hakan nazimu annahu kana mutaraddidan fi ma yashtaghilu bihi minal ulumi
ayashtaghilu bil fiqhi wa nahwihi am bit tasawufi kal awarifi wa ghairiha. Sebab nih, dan sebab menazamkan bait-bait ini. Awarif. Ada kitab tasawuf besar namanya Awariful Ma'arif lil Imam As-Suhrawardi. Ya. Jadi beliau itu bingung, apa saya istighal dengan fikih, apa tasawuf gitu. Seperti kitab Awarif bagi Syekh Imam As-Suhrawardi wa ghairiha dan lainnya. Fara'a fil manami lailatal arba'ir rabi'i wal 20 min syahri sya'bana sanata 14 wa 900 minal hijrah qailan yaqulu. Maka dia melihat di dalam tidur, mimpi artinya, di malam Rebo tanggal 24 daripada bulan Sya'ban tahun 914 daripada hijrah. Qailan, dia lihat ada orang yang berkata, yaqulu, mengatakan orang itu, inna tasawwufa aula bil istighali, bahwa tasawuf itu lebih utama untuk dilakukan. Jadi dia kebingungan, apa fikih apa tasawuf. Di situ ada, dia mimpi orang mengatakan bahwa tasawuf itu aula bil istighal. Fa inna sabiha fil ma'il jari idza arada an ya'bura min janibin ila janibin fi 'ardin nahri yasbahu ila maqsidihi min al-jihati allati yajri al-ma'u minha wa hiya jihatul 'uluwi hatta yasila ila maqsidihi wa la yasbahu fi mujarradil 'ardi fa innahu la yasilu bidzalika ila maqsidihi bal yantahi ila asfala minhu. Fa fahima bidzalika anna al-ishtighala bit-tasawwufi yusilu ila al-maqsidi wal-ishtighala bil-fiqhi wa nahwihi la yusilu ilayhi. Fa inna sabih, maka sungguhnya orang yang berenang fil ma'il jari, di air yang mengalir, bukan di kolam renang, bukan, di air yang mengalir, di sungai yang mengalir. Idza arada ay ya'bura min janibin ila janibin, kalau dia mau nyebrang dari satu sisi ke sisi yang lain, fi ardin nahri, pada lebarnya sungai. Kalau sungai ini jalan ke sana, ke hulu ya. Sekarang dia mau dari sini ke sana, mau nyebrang gitu. Ya, idza arada ay ya'bura min janibin ila janibin, apabila dia berkehendak bernyebrang dari satu sisi ke sisi yang lain pada lebarnya sungai. Yasbahu ila maqsidihi, dia berenang kepada tujuannya, minal jihatil lati yajril ma'u minha, daripada arah yang mengalir air daripadanya. Wahia jihatul 'uluwi, yaitu jihad atas. Jadi ya, jadi ngikut aliran air di berenang. Kalau motong air susah sampai. Kalau air ke sana gitu, kita menyeberang begitu, motong ini nggak bisa sampai. Jadi mesti gitu motongnya, ikutin air dulu, dikit-dikit, nah sampai. Kalau kemari motong nggak susah sampai. Wala yasbahu fi mujarradil ardi, dan tidak dia berenang pada semata-mata melebar. Fa innahu la yasilu bidzalika ila maqsidihi. Ya. Maka bahwasanya tidak sampai dengan demikian kepada maksudnya, bal yantahi ila asfala minhu, bahkan dia berkesudahan kepada yang bawah daripadanya, enggak kunjung ke atas, jadi ke bawah lagi nih, balik lagi. Fa fahima bidzalika annal istighala bitasawwufi yusilu ilal maqsidi, maka ia memahami dengan yang demikian bahwa dia bekerja dengan tasawuf itu dapat menyampaikan kepada tujuan. Wal istighala bil fiqhi wa nahwihi la yusilu ilaih, dan kalau dia melulu istighal dengan fiqh dan seumpamanya, tidak dapat menyampaikan kepadanya. Wa ba'da hadhihi ru'ya ishtaghala bi insya'i hadhil abyatil lati hiya mi'atun wa thamaniyatun wa thamanuna baitan. Dan sesudah mimpi ini, mulailah bekerja beliau dengan mengarang
Ini bait-bait syair yang dia itu ada 188 bait, ya. Jadi ada 188 bait. Fa ajada nadhmaha, maka beliau membaguskan akan nazamnya itu. Wa qad iftahtaha bi qawlihi, dan sesungguhnya telah memulai beliau akan nazamnya itu dengan perkataannya Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan bismillah. Ai abda'u bi kulli ismin lidzatil aqdasi la bi ghairihi multabisan littabarruki. Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, artinya aku memulai dengan tiap-tiap nama bagi zat yang maha suci, tidak dengan yang lainnya. Padahal melibatkan diri atau menyertakan dengan tabarruk, mengambil barakah, ya. Artinya barakah itu ziyadatul khair, ziyadatul khair fil asya' ala ma sabata fiha al khair. Bertambah-tambah kebaikan pada sesuatu yang memang di dalamnya sudah baik. Nambah-nambah baik, itu namanya barakah. Wa minal ma'anid daqiqati ma qila innal ba'a baha'ullahi wasina sana'ullahi wal mima majdullahi. Dan setengah daripada makna-makna yang halus, apa yang dikatakan orang, innal ba'a baha'ullah, sungguhnya ba' di sini adalah baha'ullah, keunggulan Allah, kebesaran Allah. Wasina sana'ullah, kalau sin sana'ullah, nurullah, cahaya Allah. Wal mima majdullah, mim itu adalah majdullah, kemuliaan Allah. Jadi bismi, gitu ya. Nah, jadi ba'nya itu minal baha, sinnya minas sana, mimnya minal majd. Wa qila, dan ada dikatakan orang, innal ba'a buka'ut ta'ibina wasina sahwul ghafilina wal mima maghfiratuhu lil mudhnibina. Dan dikatakan orang bahwa ba itu dari buka'ut ta'ibin, tangisannya orang-orang yang taubat. Dan sin itu sahwul ghafilin, kelupaannya orang-orang yang lalai. Nah, mimnya itu maghfiratuhu lil mudhnibin, ampunan Allah bagi orang-orang yang berdosa. Ya, semua kemuliaan. Buka utaibin itu kemuliaan, sahul ghafilin, lupanya orang-orang yang lalai yang bertobat kepada Allah, ya, dan ampunan Allah. Jadi artinya orang-orang yang lalai kepada Allah, kalau dia bertobat kepadanya, tentu Allah akan memberikan ampunannya, gitu ya. Itu sebagai apa itu, simbolik, ya, tafaulan. Wa ammasmul jalalati fahuwa sultanul asma. Dan adapun nama jalalah, yaitu lafaz Allah, bismillah, ismi sudah, sekarang Allahnya itu ismul jalalah, fahuwa sultanul asma, dia itu sultan daripada nama-nama yang lain. Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan faman ahsaha dakhalal jannah. Begitu dalam hadis, Allah Ta'ala itu punya 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, masuklah ia ke dalam surga, ya. Jadi Allah ini masuk sultanul asma. Jadi kalau kita sebut Allah, yang lain-lain sudah masuk di dalamnya. Wa huwal ismul jami'u lima'ani asma'illahil husna. Dan dialah nama yang mencakup bagi makna-makna daripada asma'ullahil husna itu, yang al-malikul quddus, salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar, yang sampai 100 itu. Ini Allah lah yang sultannya, sultanul asma. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ya, Allah punya nama-nama yang baik, yang mencakup seluruhnya adalah lafaz Allah. War-Rahmanir Rahimi, boleh hikayat saja, atau War-Rahmanir Rahimu boleh. Ismani min asma'ihi ta'ala. Rahman dan Rahim itu adalah dua nama
daripada nama-namanya Allah Ta'ala yang termasuk dalam Al-Asmaul Husna juga. Wa ma'anihi ma katsiratun, dan makna keduanya itu makna Rahman Rahim itu banyak. Minha ma qila, setengah daripada makna-maknanya itu Rahman Rahim. Ma qila, apa yang dikatakan orang. Innar Rahmana idza su'ila a'ta, war Rahima idza lam yus'al ghadiba. Apa yang dikatakan orang bahwa Rahman itu apabila diminta dia beri. Kalau Rahim artinya apabila tidak diminta dia marah. Allah Ta'ala kalau kita nggak minta dia marah. Kita ini sombong namanya, ya. Kalau kita kan lebih senang minta sama manusia. Kayak ada jaminan dikasih. Kalau kepada Allah tuh kayak kans untuk diberikan itu jauh. Jadi orang kalau dia pilih gitu nih, dia nggak ada punya apa-apa, dia minta sama orang, minjam sama orang, apa sama Tuhan minta. Sama orang dulu deh. Ya. Bacakan begitu. Nah, padahal Allah kalau kita nggak minta dia marah. Manusia kalau kita banyak minta dia marah. Kan ada syair itu. La tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Janganlah sekali-kali kamu minta kepada anak Adam akan hajat kamu. Minta kepada Tuhan yang pintunya nggak pernah ditutup. Allah marah apabila engkau meninggalkan minta kepadanya. Sedang anak Adam waktu diminta dia marah. Sekali mungkin enggak, 2 kali. Seringan aja, mukanya lain. Wah, nggak lagi lain gitu. Dia datang minta, datang sekali lagi aja. Nggak lain ente gitu ya. Tapi kalau Allah Ta'ala semakin kita minta banyak, dia senang. Wa ala ridha. Allahu yaghdabu in tarakta su'ala. Kalau kita nggak minta dia marah. Tapi kalau anak Adam waktu diminta malah jadi marah. Nah, jadi makna Rahim katanya idza lam yus'al ghadiba. Kalau dia tidak diminta dia marah. Wa ata bihadainil ismaini duna ghairihima min baqiyati asma'illahi ta'ala isyaratan ila anna rahmatallahi sabaqat ghadabahu. Dan Allah datangkan dengan 2 nama ini, Rahman Rahim, tidak yang lain keduanya. Umpamanya kenapa enggak Bismillahil Fattahil Alim umpamanya, Samiil Alim, tapi Rahmanir Rahim. Nah, bukan yang lain daripada keduanya, daripada setinggalnya nama-nama Allah Ta'ala. Ini isyaratan, karena berisyarat ila anna rahmatallahi sabaqat ghadabahu, kepada bahwa rahmat Allah mendahului marahnya. Sebelum ada marahnya, rahmatnya dulu yang sampai kepada kita, ya. Inna rahmati wasi'at kulla syai'in, dalam hadis qudsi kan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin amsaka indahu tis'atan wa tis'ina wa anzala minha rahmatan wahidatan fabiha tatarahamuna wa inna Allah ta'ala yadhummuha yawmal qiyamati ila tilka fayarhamu biha ibadahu. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada 100 rahmat, ia tahan padanya 99. Jadi sekarang belum dikasih yang 99, baru 1 yang diturunkan pada 1 rahmat. Wa anzala minha rahmatan wahidatan, dan Allah turunkan daripadanya yang 100 itu 1 saja, 1 rahmat baru. Fabiha tatarahamun, dengan 1 rahmat yang Allah limpahkan sekarang, mereka ini makhluk-makhluk bersaling menyayangi satu dengan yang lain. Suami sayang pada istrinya, istri sayang suaminya, bapak sayang kepada anak-anaknya, sampai binatang-binatang itu rahmat. Sehingga kuda nggak pernah tendang anaknya, orang ditendangnya, tapi anaknya nggak ditendang kuda. Itu karena 1 rahmat yang Allah Ta'ala turunkan itu, kebagian untuk kuda, kasih sayang kepada anak, sehingga dia nggak tendang anaknya. Itu baru 1. Wa inna Allah Ta'ala yadhummuha yaumal qiyamati ila tilka, dan bahwa Allah akan menghimpunkan yang 1 itu
di hari kiamat kepada yang 99. Jadi dikumpulkan jadi 100 semuanya full. Fayarhamu biha ibadahu, di hari kiamat Allah akan menyengasihani dengan rahmat yang 100 itu akan hamba-hambanya. Kita dengan yang satu aja kita udah ketutugan hidup, senang dengan rahmat yang satu saja di dunia, ya. Bagaimana yang dengan 100 rahmat nanti? Alhamdulillah. Wa qad manallahu ta'ala bi bismillahirrahmanirrahim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya telah memberi karunia Allah Ta'ala dengan bismillahirrahmanirrahim atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapatnya kita bismillahirrahmanirrahim ini merupakan satu karunia besar dari Allah buat kita yang kita punya bismillah. Wa minhu tamba'ul anharul arba'atu, dan daripada bismillah itulah terbit sungai-sungai yang 4. Ya. Ada 4 sungai yang keluarnya itu sumbernya daripada bismillahirrahmanirrahim. Kama ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Lailata usriya bi ila samai nazala Jibrilu alayya. Pada malam diisrakan dengan aku ke langit, turunlah Jibril di atasku. Wa qala ya Muhammadu, dan berkata Jibril, "Hei Muhammad, iftah ainaika, buka kedua matamu." Fa fatahtu ainayya, maka aku buka dua mataku. Fa nazartu, maka aku memandang. Wa idza ana 'inda syajaratin 'azimatin, tiba-tiba aku berada pada sebuah pohon yang besar. Wa 'indaha qubbatun min durratin bayda'a, dan di sisi pohon itu ada sebuah kubbah daripada permata yang putih. Walaha babun min zahabin ahmara, dan ada bagi permata putih itu pintu dari emas yang merah. Wa 'alal babi qaflun min zahabin ahmar, dan di atas pintu itu ada slot, ada gemboknya, kuncinya daripada emas yang merah. Lawijtama'a man fid dunya wa sa'idu ala tilkal qubbati kanu mislat ta'iril jalisi 'alal jabal. Jadi kalau sekiranya berkumpul ini orang yang ada di dunia ini, ahli dunia semua kumpul, wa sa'idu ala tilkal qubbah, dan ditakdirkan mereka naik semuanya di atas kubbah nih ahli dunia. Kanu mislat ta'iril jalisi 'alal jabal, adalah mereka laksana burung yang mencelok di atas gunung. Ya, ahli dunia kumpul semua, kalau di atas kubah itu seperti burung yang mencelok di gunung. Sedikit artinya mereka itu dibandingkan dengan kebesarannya ini kubah. Au kasabih fil bahri, atau seperti orang yang berenang di laut, dan ada artinya kalau seorang di tengah laut, apalagi di laut Atlantik sana. Fara'aitu hadhil anhara tajri minal qubbah, maka aku melihat sungai-sungai ini mengalirnya dari kubah itu, 4 sungai. Falamma aradtu an arji'a qala li Jibrilu, maka tatkala aku mau kembali, berkatalah bagiku Jibril, ila aina tadhhabu, kemana kau mau pergi ya Rasulullah? Ala tadkhuluha, apakah engkau tidak mau masukinya? Masuk dulu, silakan masuk dulu ke dalamnya, kamu baru lihat dari luar. Faqultu ya akhi ya Jibrilu, kaifa adkhuluha wa 'alaiha qaflun min zahabin. Aku pun bertanya, ya saudaraku ya Jibril, bagaimana aku dapat memasukinya? Padahal di atas kubah itu ada gembok, ada kunci dari emas, ada slotnya. Gimana bisa masuk? Faqala iftahu, kata Jibril, buka slotnya. Fa inna miftahaha bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya anak kuncinya itu cuma bismillahirrahmanirrahim saja. Itu anak kunci. Nah, jadi Nabi baca tuh bismillah, terbuka. Fara'aitu naharal ma'i yajri min mimi bismi. Saya lihat sungai yang mengalirkan air biasa tuh mengalir dari mimnya bismi. Bismi itu mim ada lubang itu. Dari lubang mim itu keluar sungai. Wa ra'aitu naharal labani yajri min ha'il jalalati. Dan saya lihat sungai susu, kan ada 4 sungai itu, air biasa, air susu.
Ini yang susu mengalir dari haknya lafzul jalalah. Allah haknya itu kan ada lubang, itu keluar dari situ. Wa ra'aitu naharal khamri yajri min mimir rahmani, dan saya lihat sungai arak itu mengalir dari mimnya ar-Rahman. Bab arak sana itu tidak diharamkan ya, dan tidak membuat mabuk. La yusaddauna in hawa la yunzifun. Wa ra'aitu naharal asali yajri min mimir rahim, dan saya lihat itu sungai madu mengalirnya daripada mim ar-rahim. Jadi dari bismi, dari Allahi, dari Rahman, Rahim. Jadi empat nih, yang keempatnya itu nahar sungai madu. Fa'alimtu anna hadhil anhara manba'uha min bismillahirrahmanirrahim. Maka aku ketahuilah bahwa ini sungai-sungai tempat terbitnya daripada bismillahirrahmanirrahim. Kaza zakarahul Fashniyu, seperti demikianlah menyebutkan dia oleh Imam Al-Fashni. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Di sini ya. Insyaallah kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الحمد لله الموفق للعلا hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Alhamdulillahi, segala puji tertentu bagi Allah, al-muwaffiqi lil ula, yang memberi taufik untuk darajat-darajat yang tinggi. Al-ula jamak dari alia. Hamdan yuwafi birrahul mutakamila, akan sebagai pujian yang melengkapi kebaikannya Allah Ta'ala yang sempurna. Jadi seolah-olah musannif ini berusaha sedemikian rupa untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala segala nikmatnya. Dengan pujian ini supaya melengkapi seluruh nikmat-nikmat yang diberikan itu. Ini artinya dari segi pengharapan. Pengharapan pengarang itu supaya dengan pujian ini berarti dia sudah pujilah seluruh nikmat Allah. Padahal tidak bisa begitu. Tiap-tiap satu nikmat memerlukan pujian tersendiri sebetulnya kan. Tapi itu nikmat Allah yang begitu banyak, kita udah nggak sanggup lagi untuk memuji satu persatu. Jadi kita dorongin aja gitu, ya. Nah, jadi seolah kita memuji ini untuk seluruh nikmat-nikmat Allah semuanya. Itu yang dibilang melengkapi kebaikannya Allah Ta'ala yang sempurna. Alhamdu huwa sana'u bi'alatin nutqi walau yadan li ajlil jamilil ikhtiyari haqiqatan aw hukman ma'at ta'zimi zahiran wa batinan bi alla ya'taqida khilafa ma wasafahu bihi wa la tukhalifahu af'alul jawarihi sawa'un kana sana'u bisababi muqabalati ni'matin amla. Alhamdu, pengertian alhamdu, puji itu, huwa sana'u, yaitulah menyanjung, bi'alatin nutqi, dengan alat berbicara, dengan alat bicara, perkataan, ya, alat bicara itu adalah perkataan. Nah, kalau perkataan menurut lughat itu kullu ma afada,
setiap yang bisa memberi pengertian itu sudah bicara namanya. Walau yadan, sekalipun dengan tangan isyarat. Artinya sudah masuk alatun nutqi juga. Sebab makna nutq itu kalam itu kullu ma afada. Setiap yang memberi pengertian, memberi faedah seperti tangan begini. Itu sudah kalam. Atau kalau yang dalam pujian itu atau yang itu atau kan begitu orang kalau memuji orang, kalau pekerjaan yang baik itu mulus. Nah, atau kedua ini sudah memuji juga namanya. Jadi memuji dengan alat bicara. Walau ya dan sekalipun alat bicara itu cuma merupakan apa? Tangan. Ya, masuk juga. Ngedipin, gitu kan? Mulut masuk juga. Jeliin gitu. Ya. Jeliin orang dengan mulut, begitu ya. Jadi itu sama sekali alat nutqi. Tapi ini yang buat memuji itu terpakai dengan, kalau kita dengan jempol kan, atau dengan junjung. Ya. Terhadap apa pujian itu? Karena apa? Li ajlil jamilil ikhtiyari, karena sesuatu yang indah yang dibangsakan kepada ikhtiar. Nah, jadi ada jamilil ikhtiyari, ada jamil ghairil ikhtiyari. Kalau keindahan yang bangsa ikhtiar itu hakikatan au hukman, ya. Apakah dia ikhtiar secara hakiki atau secara hukum? Nah, seperti ilmu, bersifat ilmu, seorang berilmu itu sifat ikhtiari, hukman. Kalau ta'lim, mengajar, itu ikhtiari hakikatan namanya. Orang ngajarin kita ilmu, itu jamilil ikhtiari namanya, ikhtiari hakikatan. Orang itu nggak ngajarin kita tapi dia berilmu, itu ilmu ikhtiari juga, hukman gitu. Seperti kudrat Allah Ta'ala, itu ikhtiari, artinya hukman. Kalau dia memberikan kepada kita nikmat, nah itu ikhtiari hakikatan namanya. Orang bersifat karam, murah, itu ikhtiari, sifat ikhtiari, hukman. Kalau dia memberikan kepada kita sesuatu, itu ikhtiari hakikatan. Ya. Jadi karena sesuatu pekerjaan yang indah yang bangsa ikhtiar pada hakikat atau pada hukum. Nah, jadi kalau kita memuji orang lain itu dengan kata-kata atau dengan alat kata-kata untuk sesuatu keindahan kepunyaan orang lain, keindahan ikhtiari, itu hamad, puji namanya. Baik ikhtiari yang hakikatan ataupun yang hukman. Ada itu nanti dalam ibarat lain disebut ada mimbabil fawadil, ada mimbabil fadail. Mimbabil fawadil itu mimbabil ihsan. Al-mazayal muta'addiyah. Al-mazayal muta'addiyah. Maziyah-maziyah yang muta'addi, yang melimpah manfaatnya kepada orang lain, itu namanya mimbabil ihsan atau mimbabil fawadil. Itu yang ikhtiari hakikatan. Ada yang mimbabil fadail. Kalau fadail itu al-mazayal qasirah ala nafsihi, sifat-sifat keutamaan yang terbatas kepada dirinya sendiri, nggak melimpah kepada orang lain, ilmu umpamanya. Segitu aja. Kalau ta'lim itu mengajarkan, itu mazayal muta'adiyah. Kalau ilmu itu maksud maziyah qasirah katanya. Kalau dia nggak ngajar. Kan pada orang yang seperti kutub, wali kutub. Mereka tidak ngajar, tapi mereka berilmu tinggi. Wali kutub itu. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Nah, seperti kutub-kutub yang lain, mereka tidak mengajar tapi mereka cukup berilmu tinggi. Jadi mereka juga punya jamilul ikhtiyari hukman, begitu. Kalian tidak memberi faedah kepada masyarakat. Terus manfaatnya bagaimana orang yang berilmu kan mengajar? Nah, itu lain soal. Orang yang berilmu tidak mengajar, dilihat. Kalau memangnya sudah yastaghnil qaumu anhu, kaum sudah terkaya daripada dia, orang pandai semua, tak apa-apa dia. Tapi kalau di lingkungan dia itu banyak orang-orang bodoh, dia berdosa. Tapi la yanbaghi lil alim ay yaskuta ala ilmihi kama la yanbaghi lil jahil ay yaskuta ala jahlihi. Tidak sebianya bagi orang alim dia berdiam atas ilmunya, sebagaimana tidak sebianya bagi orang yang jahil dia berdiam atas kejahilannya. Jadi mesti cari, kalau yang bodoh, yang pintar mesti ngajar. Jadi nanti itu lain soal. Cuman ini kita sedang membicarakan perbedaan antara yang ikhtiari sama yang ghair ikhtiari, antara yang mimbabil fawadil, mimbabil fadail. Ya. Kalau itu mengenai hukumnya itu lain. Yang bodoh nggak mau minta, mau belajar. Salah.
Nah, la yanbaghi lil jahil ayaskuta ala jahlihi kama la yanbaghi lil alim ayaskuta ala ilmihi. Sebagaimana tidak sepatutnya orang jahil berdiam, tidak mau mencari, juga tidak sepatutnya orang alim tidak mau mencari. Jadi orang alim harus aktif mencari, melihat-lihat keadaan di sekelilingnya. Jangan sampai ada orang jahil terhadap fardu ain, ya, atau terhadap fardu kifayah yang diperlukan. Kalau yang terbatas untuk dirinya itu namanya hukuman. Kalau yang al-mazayil qasirah, jadi artinya sifat keutamaan yang terbatas pada dirinya itu disebut ikhtiyari hukuman. Kalau yang al-mazayil muta'addiyah ilal ghair, jadi maziyah yang muta'addi, yang melimpah manfaatnya untuk orang lain, itu namanya haqiqatan, ya, ikhtiyari haqiqatan. Jadi di sini ditamimkan, jadi jamilil ikhtiyari yang hakikatan ataupun yang hukman. Itu kalau kita puji itu termasuk namanya hamd. Tapi kalau yang bukan ikhtiyari seperti sabahatul wajhi, mukanya bagus, itu bukan ikhtiyari. Itu bukan hamd, madah namanya. Dia ada istilah sendiri. Ada alhamdu, ada al-madhu. Ada hamd, ada madah. Bitaqdil mim, bitaqdimil mim. Hamdun, ada madhun. Nah, kalau madhun itu khusus terpakai untuk yang bukan ikhtiyari. Seperti mukanya bagus itu bukan ikhtiyari, memang dilahirkan dalam keadaan begitu. Bentuknya badannya bagus, itu bukan ikhtiyari. Kalau ilmu kan ikhtiyari, karam ikhtiyari, ya. Nah, tapi kalau muka bagus, suara enak, itu dasar dari asal. Itu bukan ikhtiyari. Jadi kalau kita puji itu namanya istilahnya bukan hamdun, tapi madhun. Tapi itu bukan ikhtiyari. Ya. Ada dua itu. Ada ikhtiyari, ada ghair ikhtiyari. Yang ikhtiyari namanya hamdun, baik hakikatan atau hukman. Kalau yang ghair ikhtiyari namanya madhun, madah. Jadi yang ikhtiar itu maksudnya melalui proses usaha. Ya, usaha. Ya. Seperti ilmu kan juga diusahakan. Walaupun dia tidak mengajar, nggak melimpah untuk lain, tapi kalau dia mengajarkan kan bisa. Nah, jadi itu namanya hukumnya hukum ikhtiyari. Walaupun tidak praktis dia memberikan manfaat kepada orang lain, tapi bisa. Bil quwwah, kalau dia mau bisa. Seperti orang sifat pemurah. Kalau baru pemurah belum memberikan, belum jadi. Kalau dia diberikan ke orang lain baru mazayanya itu muta'adiyah. Nah, jadi ada yang hukuman, ada yang hakikatan. Ya. Seperti dharib, orang yang memukul itu kan bisa hukuman bi hakikatan. Kalau yang hakikatannya lagi, nah itu dharib. Kalau tukang pukul itu hukuman. Dia belum mukul, tapi namanya dia tukang apa? Tukang pukul namanya itu, dia hukuman. Belum melimpah, jadi belum keluar itu. Tapi sudah disebut orang itu tukang pukul. Iya, tukang pukul. Itu hukuman jadi. Sebab pada waktu-waktu dia bisa mukul. Jadi ada hukuman, ada hakikatan. Seperti barang pecah belah. Itu gelas, walaupun enggak pecah, tapi namanya barang pecah belah. Jadi hukumnya hukum pecah. Tapi belum pecah, kalau prak, nah itu hakikatan namanya. Jadi ya? Iya. Nah, jadi memujinya tadi itu ma'at ta'zim serta membesarkan. Sebab ada juga kata-kata pujian tapi hati mencemooh. Itu bukan puji. Kalau puji itu mesti ma'at ta'zim, bersama membesarkan yang dipuji itu. Zahiran wa batinan, bukan membesarkan di luar saja. Di luar membesarkan, di dalam hati juga membesarkan. Itu yang namanya puji. Kalau umpamanya di lahirnya itu membesarkan, di hatinya itu mengecilkan, itu cemooh namanya. Nyindir, meledek. Bukan muji. Nah, bagaimana itu maknanya batinan? Bi alla ya'taqida khilafa ma wasafahu bihi, dengan bahwa dia tidak mengitikadkan menyalahi apa yang ia sifatkan akan dia dengan dia. Itikadnya nggak menyalahi apa yang dia kata. Yang dia kata begitu, wah sesungguhnya ente itu pandai, pintar, saleh. Hatinya begitu juga, tidak menyalahi. Itu yang namanya mata itu. Wala tukhalifahu af'alul jawarihi, dan tidak menyalahi akan dia oleh perbuatan-perbuatan anggota. Jadi kalau perbuatan anggota menyalahi kata-katanya, itu juga bukan puji. Jadi dikatakan Allah Ta'ala itu maha murah, yang patut disembah, tapi dia nggak sembahyang umpamanya. Nah, itu dia punya
af'alul jawarih menyalahi kata-katanya itu, pernyataannya. Jadi itu bukan puji juga, tidak batinan jadinya. Ya, ini maunya zahiran wa batinan. Sawa'un kana tsana'u bi sababi muqabalati ni'matin amla. Sama saja adalah pujian itu dengan sebab mengimbali suatu nikmat atau tidak. Karena dia dikaruniakan sesuatu, Anda bilang alhamdulillah, Allah itu maha besar. Atau tidak apa-apa, memang dia mau sebutkan saja. Jadi memang berbetulan dengan muqabalah nikmat atau tidak, dalam sebagai imbalan dari suatu nikmat atau tanpa imbalan suatu nikmat, ya, itu namanya puji juga. Jadi artinya puji itu tidak mesti dalam mengimbali suatu nikmat. Tidak ada apa-apa juga, khalid zihin, dia nggak ingat apa-apa, tapi dia bilang alhamdulillah, itu sudah puji juga namanya. Tapi ini semua yang kita bicarakan yang puji lugatan ini, ya. Puji lugatan, sebab yang dikehendaki di dalam awal kitab itu pujian, puji lugatan. Sebab kalau karangan itu kan kata-kata, ya, kata-kata. Kalau umpamanya dia bilang alhamdulillah begitu, nah itu puji lugatan tentunya. Kalau yang istilahan tuh lebih umum lagi, fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisababi in'amihi, ya. Satu perbuatan itu lebih umum. Perbuatan itu hati juga perbuatan, anggota juga perbuatan, kata-kata juga perbuatan, kan lebih umum. Nah itu kalau yang istilahi. Ini yang lugawi, ya, puji lugatan. Nanti ada syukur lugatan, ada syukur istilahan. Nah kalau yang syukur lugatan adalah sama dengan puji istilahan. Kalau syukur yang istilahan itu lagi sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa min ajlihi, dan lainnya. Nah, kita pembicaraan tidak sampai ke sana, tapi ini cuma puji lugatan, ya. Tapi itu memang yang dituntut di mana awal kitab, yang dibilang memuji Allah itu harus lugatan dengan kata-kata itu. Kalau yang istilahi itu lebih umum, bukan kata-kata saja, tapi bisa juga dengan hati saja, bisa juga dengan anggota saja, tanpa melakukan perbuatan apa-apa. Hati saja juga puji. Al-qawluhu al-muwafiqi lil-ula. Jadi perkataan musannif tadi al-muwafiqi lil-ula, yang memberi taufik untuk derajat-derajat yang tinggi. Bidammil aini jam'u al-ya'a, ya. Nah, dengan dhamma ain ula jama' al-ya' seperti bayda, ya. Ai khaliqil qudrati li tahsili asbabid darajatil ula. Artinya yang menciptakan kemampuan. Allah itu yang menciptakan kemampuan untuk menghasilkan sebab-sebab mendapat derajat yang tinggi. Allah berikan kepada kita kemampuan karena memberi taufik itu. Kemampuan untuk mencapai derajat-derajat yang tinggi. Apa tuh? Kemampuan apa? Wa hiya ta'atu lillahi wa rasulih. Ya, yaitu berbakti kepada Allah dan kepada Rasulnya. Yang kita bisa berbakti kepada Allah dan Rasul, kemampuan itulah taufik, namanya muwafiq, ya. Sehingga akhirnya karena dengan taat itu kita mendapat derajat-derajat yang tinggi. Jadi ada banyak takdir ditahsili asbabi, jadi menghasilkan sabab-sabab derajat yang tinggi, yaitu taat. Qauluhu hamdan maf'ulun mutlaqun mansubun bil masdari. Perkataan musannif hamdan, alhamdulillahil muwaffiqi lil ula, hamdan yuwafi birrahul mutakamilah. Itu hamdan jadi maf'ul mutlaq mansubun bil masdari, yang dinasabkan dengan masdar, dengan alhamdu itu. Alhamdu hamdan, gitu ya. Alhamdu itu kan ya masdar, dia beramal fi'il, ya. Dia menasabkan maf'ul mutlaq. Wala yadurrul faslu bainal masdaraini, dan tidak madarat, tidak mengapa memisahkan antara dua masdar. Masdar menasabkan masdar, lalu dipasal dengan kata-kata ajnabi, dengan kata-kata lain, boleh. Seperti di sini, alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan, sudah diselingi dengan lillahi, dengan al muwaffiqi, dengan lil ula. Enggak dibilang alhamdu hamdan, gitu, ya. Tidak apa-apa, boleh gitu, ya. Jadi wala yadurrul faslu bainal masdarain. Kan katanya ada perkataan nggak boleh memisahkan antara masdar dan ma'mulnya dengan ajnabi. Ada satu kaidah itu, ya. Antara masdar dengan ma'mulnya nggak boleh diseling dengan kata-kata ajnabi. Bagaimana itu? Di sini kita, ya.
Nah, dijawab ini wa amma qauluhum. Jadi ya. Wawunya istinaf bayani namanya. Ya. Wa amma ini namanya wawunya istinaf bayani namanya. Seolah-olah ada pertanyaan itu, orang tanya. Nah. Gimana di sini? Di sini ada pemisahan antara dua masdar ini dengan kalam ajnabi. Itu alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan. Jadi ada lillahi, ada muwaffiqi, ada lil ula, baru hamdan ketemu. Jadi diselangi antara dua masdar ini dengan kalam ajnabi. Tapi dijawab di sini wa amma qauluhum la yajuzul faslu bainal masdari wa ma'mulihi bi ajnabiyyin fala'allal murada bil ma'muli ghairul maf'ulil mutlaqi wal maf'uli li ajlihi. Ya. Dan adapun perkataan mereka para ahli nahwu tidak boleh memisahkan antara masdar dan ma'mulnya. Alhamdu hamdan. Hamdan itu ma'mulnya alhamdu kan? Katanya tidak boleh memisahkan antara masdar dan ma'mulnya dengan ajnabi, dengan perkataan lain. Oh, itu memang betul ada kata-kata itu, tapi fala'allal murada bil ma'muli, barangkali yang dimaksud dengan ma'mul ghairul maf'ulil mutlaqi wal maf'uli li ajli. Itu berlakunya hanya untuk selain maf'ul mutlak dan selain maf'ul li ajli. Jadi kalau yang maf'ul mutlak enggak apa-apa gitu artinya, diselingin. Maf'ul li ajli juga tidak apa-apa. Tidak rusak jadinya, tetap berlaku. Kalau untuk maf'ul mutlak dan maf'ul min ajli. Jadi enggak berlaku untuk maf'ul bih umpamanya. Enggak berlaku, enggak boleh kalau diseling gitu. Kalau di sini kan maf'ul mutlak, jadi boleh, enggak ada persoalan. Jadi yang dibilang amma qauluhum la yajuzul faslu bainal masdari wa ma'mulihi bi ajnabiyyin fala'allal murada bil ma'muli ghairul maf'ulil mutlaq fal maf'uli li ajli. Ma'mul kan umum. Tapi yang dimaksud tentu bukannya maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak enggak apa-apa diseling boleh. Maf'ul min ajli juga enggak apa-apa. Yang apa-apa tuh kalau maf'ul lain, maf'ul bih umpamanya. Nah, boleh. Qauluhu yuwafi birrahu bi kasril ba'i. Perkataan yuwafi birrahu, jadi mengimbali kebaikannya. Bi kasril ba, bir, bukan bar tapi bir, ayyuqabilu atayahu ta'ala. Jadi pujian yang mengimbali pemberian-pemberian Allah Ta'ala. Bihayyu yakunul hamdu biqadriha, dengan sekira-kira adalah pujian itu dengan kadar pemberian-pemberian itu. Seberapa banyak pemberian Allah, segitulah kita memuji, tidak. Ya. Fala taqa'u 'atiyatun illa muqabalatan bihadzal hamdi. Maka tidaklah terjadi suatu pemberian melainkan sudah diimbali dengan ini puji. Jadi pujian ini sudah mencakup semua pemberian Allah begitu. Bihaitsu yakunul hamdu bi izai jami'il 'ataya. Dengan sekira-kira adalah pujian itu berbetulan dengan seluruh pemberian-pemberian Allah. Apa yang diberi oleh Allah itu kita puji sudah, diborong semuanya dengan satu pujian. Wa hadza ala sabilil mubalaghati bihasabi ma tarajjahu. Dan ini ya tidak terjadi suatu pemberian melainkan sudah dimuqabalahkan itu. Ini ala sabilil mubalaghah, atas jalan bersangatan ya, bihasabi ma tarajjahu, dengan sekira-kira apa yang muallif harapkan akan dia, harapan begitu. Biar dengan satu puji biar cakup semua harapan begitu. Ya, wa illa asalnya gitu ya. Wa illam yakun ala sabilil mubalaghah bihasabi ma tarajjahu. Jikalau tidak demikian, kalau tidak dia itu atas jalan mubalaghah dengan sekira-kira apa yang beliau harapkan, fa kullu 'atiyatin tahtaju li hamdin mustaqillin. Maka tiap-tiap pemberian itu berhajat kepada pujian yang tersendiri. Nikmat Tuhan ini kita mesti puji, nikmat ini mesti puji, mesti begitu. Tapi ini kita borong semua, mudah-mudahan dengan harapan kita Tuhan terima juga dengan pujian yang saat itu mencakup seluruh pemberian-pemberian Allah begitu ya. Kan kita sering nggak sebutkan tafsir atas segala bantuan saya ucapkan terima kasih. Itu segala macam-macam tuh di dalamnya masuk tuh. Bantuan moral, material, tenaga, pikiran ya. Nah, seperti begitu. Nah, jadi di ijmal gitu ya. Itu harapan kita supaya dengan pujian ini biarlah Allah terima sebagai imbalan untuk seluruh pemberian. Padahal sih nggak sepantasnya begitu. Tiap-tiap nikmat mesti kita puji sebetulnya.
Tapi kita bikin demikian rupa karena harapan kita besar kepada Allah, berdasarkan kemampuan kita yang ada cuma begitu. Jadi mudah-mudahan Allah tahulah, ya. Artinya kelemahan kita itu untuk memberikan pujian yang lebih besar dari itu. Maksudnya mubalaghah. Kama qalahul Jamalu, sebagaimana mengatakan dia oleh Syekhul Jamal. Jamal bilang begitu, ya. Artinya ala sabil mubalaghah itu begitu. Hamda yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah, itu maksudnya ala sabil mubalaghah. Wa illa fa kullu ni'matin tahtaju bihamdin mustaqil. Wa qala Ibnul Muqri ma'na yuwafi birrahu yafil